beneran. Hey yo guys, Crash Movie kembali lagi nih. Udah kangen belum sama film-film keren termantul yang biasa kita bawakan? Yang pasti kangen ya. Dengan kali ini kita akan membawakan sebuah film berjudul Selesai. Film ini resmi dirilis pada 13 Agustus 2021. Film ini dibintangi oleh Ariel Tatum, Gading Martin, serta Anya Geraldine sebagai pemeran utama. Kalau yang main udah Anya Geraldine, pasti cowok-cowok seneng banget nih sama filmnya. Film Selesai ini mendapatkan rating 4,7 versi IMDb. Secara garis besar, film Selesai ini mengisahkan kehidupan rumah tangga dari Broto yang diperankan oleh Gading Martin dan Ayu yang diperankan oleh Ariel Tatum yang tengah berada di ujung jurang karena Ayu mengetahui bahwa suaminya diam-diam telah berselingkuh dengan Anya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Penasaran dengan kelanjutan filmnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crash Movie dan hidupin juga lonceng notifikasinya. Yah, oke, kalau begitu kita langsung ke filmnya guys. Dan inilah film Selesai. Scene awal film ini terdapat sepasang suami istri bernama Broto dan Ayu yang baru bangun tidur. Ayu yang terbangun duluan ini tiba-tiba mengambil sesuatu dan pergi ke kamar mandi. Setelah Broto terbangun, dia sudah sadar istrinya tidak ada di kamarnya. Broto terbangun dan langsung siap-siap untuk berangkat kerja, sedangkan Ayu sedang menyiapkan sarapan pagi. Di sini ada seorang pembantu bernama Yani. Dia sarapan pagi dengan sepotong roti tawar, sedangkan suaminya tidak sarapan pagi karena sudah terlambat. Broto ini orangnya pelupa guys, dan dia sangat bucin kepada Ayu. Di rumahnya dia sering curhat dengan Ayu kalau dirinya sudah memiliki pacar, yaitu satpam di kompleksnya. Ayu ini selalu murung, bahkan dia sering dihibur oleh Yani dengan berfotoria. Pada saat pulang kerja, Broto melihat berita kalau di Jakarta akan dilakukan lockdown. Broto panik ada pekerjaan yang masih belum beres. Tiba-tiba Ayu baru datang dan dia langsung marah-marah. Ayu menemukan celana dalam bertuliskan Anya yang ternyata hanya adalah selingkuhan Broto. Broto berusaha menjelaskan kepadanya dengan menjelaskan itu adalah celana dalam kantor, padahal sudah jelas di situ ada tulisannya. Ayu marah besar dan berniat untuk minggat dari rumah dan minta cerai kepada Broto. Teringat saat dia berhubungan dengan Anya di mobil, apakah Anya meninggalkan celana dalamnya? Ternyata benar guys, Broto ini selingkuh dengan Anya sudah 3 kali. Dan kini Ayu sudah tidak bisa memaafkan Broto lagi. Ayu bilang kalau dia sudah tidak cinta kepada Broto. Dia bertahan hanya karena dia sangat sayang kepada ibu Broto. Ternyata Ayu memang menantu kesayangan ibu Broto guys. Dan Ayu tidak mau menyakiti hati ibu Broto. Dan tiba-tiba ibu Broto datang. Dia membawa koper. Ibu Broto bilang kalau dia akan tinggal di rumah itu selama lockdown berlangsung. Ibu Broto sempat curiga karena ada koper dan tas yang berserakan, tapi mereka mengalihkan pembicaranya. Yani berkenalan dengan Ibu Broto, tapi Ibu Broto seperti tidak suka nih sama Yani karena sikap Yani yang sangat brutal. Di rumahnya, Dimas adik Broto menelpon ibunya karena ibunya tidak pamitan. Ayu menyiapkan minuman kepada ibu mertuanya itu dan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Padahal di dapur Ayu sedang bertengkar dengan Broto. Broto meminta Ayu untuk bilang kepada ibunya kalau dia memang ingin mau pisah. Ayu memberanikan diri untuk bicara kepada ibu Broto. Tapi sepertinya Ayu tidak siap dan dia mengalihkan pembicaraannya dan membahas hal lain. Ayu dan Broto bersikap seolah tidak ada apa-apa di depan ibunya. Ibu Broto ini ternyata ingin cepat memiliki seorang cucu. Jadi dia menyuruh Broto untuk menghampiri Ayu. Setelah Ibu Broto menghampiri kamar Ayu, dia bilang kalau dia sangat bahagia melihat mereka sangat romantis. Ibu Broto meminta untuk dibuatkan soto. Jadinya Ayu dan Broto pergi ke dapur untuk belanja perlengkapan soto. Yani pergi belanja sedangkan Ayu dan Broto masih bertengkar tentang masalah perselingkuhan itu. Broto berusaha menjelaskan kepada Ayu kalau mungkin saja kedatangan ibunya itu menandakan kalau mereka tidak boleh bercerai. Tapi Ayu terus memaksa meminta cerai dan memberi waktu 3 hari untuk membuat ibunya keluar dari rumah itu. Tiba-tiba Yani bilang kalau rumahnya disegel sementara karena lockdown sudah berlangsung dan tidak ada yang boleh keluar rumah. Saat satpam sudah pergi, Broto dicat oleh Anya dan hanya meminta Broto untuk datang ke apartemennya. Tapi tiba-tiba ibu Broto datang dan Broto sedikit kaget karena dia lagi asik chatan dengan Anya.
Yani pun begitu, dia teleponnya dengan pacarnya. Dan ternyata di luar ada pacar Yani yang sedang memanjat pagar dan diam-diam masuk ke rumah Broto. Di kamar Broto teleponan dengan Anya, dan Anya terus memaksa Broto untuk datang ke apartemennya karena dia takut lagi sendirian. Broto terus menenangkan Anya, sampai akhirnya Anya minta sesuatu agar dia bisa tenang, yaitu dia ingin Broto menari seperti kesukaan Anya itu. Mau tidak mau Broto menuruti permintaannya, dan dia menari sambil video call. Aduh Broto, bisa-bisanya dong mau goyang gak gitu di depan aja. Sampai buka celana lagi, aduh. Pacar Yani yang bernama Bambang ini bilang kepada Yani kalau dia sedang libur bekerja dan dia ingin berpacaran dengan Yani. Karena Yani sangat ramai, Ayu hampir mendengar suara Bambang dan untung Yani bisa menyembunyikan pacarnya itu guys. Bambang disembunyikan di kamar Yani. Akhirnya Anya bisa tenang setelah melihat Broto menari. Setelah itu Broto bilang kepada Anya kalau celana dalam hanya ketinggalan di mobilnya. Tapi Anya bilang kalau dia tidak pernah meninggalkan celana dalamnya itu di dalam mobil Broto. Dan katanya dia jarang pakai celana dalam guys, aduh. Tiba-tiba ibu Broto datang dan menanyakan tentang hubungan Broto dan Ayu. Kenapa mereka tidak cepat memiliki anak. Bahkan ibu Broto menyuruh Broto untuk periksa karena takutnya salah satu di antara mereka ada yang mandul. Bambang pacar Yani bisa-bisanya dong meminta gituan nih sama Yani. Padahal kan mereka lagi sembunyi, mana mungkin bisa kayak gituan. Yani menolaknya karena dia disuruh memasak oleh Ayu. Di dapur Ayu sedang bermain HP dan dia pindah. Ayu bersembunyi di pinggir rumahnya untuk main HP seperti lagi sembunyi-sembunyi gitu guys. Saat ibu Broto mencari Ayu, Yani terpaksa memberitahu ibu Broto, tapi dia memberitahunya seperti diam-diam dari Ayu. Di kamar Yani, Bambang yang sedang merokok ini melihat Ayu yang sedang bermain HP. Dengan sigap, Bambang mengambil body lotion dan dioleskan ke senjatanya itu guys. Aduh Bambang, bisa-bisanya. Tak lama kemudian ibu Broto datang dan membuat Bambang menjadi tidak berhasil nih. Yani pergi ke kamarnya untuk menemui pacarnya. Tapi si Bambang sudah nggak mau nih gituan karena dia kesal habis ditelepon oleh bosnya kalau dia dipecat. Yani mengajak Bambang nikah nih di desanya, dan bahkan Yani mau membantunya walaupun memakai tabungannya Yani sendiri. Pada malam hari, Broto melihat celana dalamnya itu. Dia berpikir apa benar itu celana dalamnya Anya. Dan saat itu Broto lagi kebayang nih pas dia lagi di apartemennya. Pagi hari ibu Broto datang mengetuk pintu kamar mereka. Mereka pun panik karena Broto tadinya tidur di bawah guys. Ibu Broto mengantarkan sarapan pagi dan susu untuk Broto dan Ayu. Broto dan Ayu memberikan tips lagi nih cara mereka agar bisa punya anak. Bahkan ibu Broto sampai mempraktekkan diri nih posisi yang bisa bikin mereka cepat hamil. Setelah itu Ayu mempraktekkan apa yang diajarkan oleh ibu mertuanya itu. Emang ada guys mertua yang kayak gini. Apalagi Broto juga mengikuti petunjuk dari ibunya. Di siang hari Broto mencoba menelpon temannya yang seorang hacker itu. Broto meminta tolong untuk mengecek handphone Ayu karena takut ada yang disembunyikan oleh Ayu. Temannya pun membantu Broto untuk melacak nomor telepon Ayu. Tak lama kemudian Broto mencari Ayu dan marah-marah guys. Yang selama ini selingkuh adalah Ayu karena temannya bilang ada satu nomor yang sering dia hubungi. Broto sudah terlanjur marah besar nih guys pada Ayu, dan ternyata temannya bilang kalau nomor yang sering dia hubungi adalah nomornya Broto. Ayu makin marah karena ulah Broto, karena dia malah menuduh Ayu selingkuh, padahal sudah jelas-jelas dia yang selingkuh dengan Anya. Pada malam hari, Yani dan Bambang sedang makan malam di kamar Yani. Yani curhat kepada Bambang kalau dia ingin buka usaha sendiri, dan Bambang pun bilang kalau dia akan bantu memodalin Yani. Kalau nanti uangku udah kekumpul mas. Teman Broto menelpon lagi dan dia bilang kalau Ayu ternyata memiliki 2 nomor telepon. Dan salah satunya itu adalah nomor telepon yang tidak diketahui oleh Broto, dan ada yang satu nomor yang sering dihubungi oleh Ayu. Broto makin marah besar nih guys dan teriak-teriak memanggil Ayu. Ibu Broto sampai kaget karena melihat anaknya yang bertengkar. Ibu Broto melerai mereka, tapi mereka terus berdebat. Broto bilang kepada ibunya kalau ternyata Ayu selama ini berselingkuh dengan Dimas. Karena itu Ayu juga membongkar tentang hubungan Broto dan Anya. Ibu Ayu kaget dan hanya terdiam melihat anak-anaknya bertengkar itu. Setelah mereka bercekcok, tiba-tiba ibu Broto bilang kalau dia ternyata sudah tahu semuanya. Ibu Broto sudah tahu kalau Broto selama ini berselingkuh dengan Anya.
Ibu Broto juga tahu kalau Ayu ternyata selama ini berhubungan dengan Dimas, yaitu adik kandung Broto. Broto marah besar karena bisa-bisanya Ayu berselingkuh dengan adiknya sendiri. Ibu Broto bilang kalau besok Dimas harus datang ke sini dan menyelesaikan permasalahan mereka. Ternyata yang selingkuh di sini bukan hanya Broto guys, tapi Ayu juga selingkuh. Ibu Broto bilang kalau dia sempat melihat Ayu mencium Dimas dan Dimas pun seperti teleponan gitu guys dengan Ayu. Ditambah lagi sikap Ayu dan Broto yang seperti menyembunyikan sesuatu. Ayu hanya terdiam dan menangis. Di pagi hari saat ini sudah bangun, dia pergi menyuci sedangkan Bambang masih tertidur di kamar Yani. Tiba-tiba Ibu Broto datang ke kamar Yani dan Bambang berselimut di balik selimut. Ibu Broto mengira yang ada di balik selimut adalah Yani yang sedang tidak enak badan, padahal itu kan Broto guys. Ibu Broto curhat kalau anaknya sudah ketahuan dan mereka akan disidang siang ini. Dimas pun datang dan dia bersikap seperti tidak ada apa-apa. Padahal di meja sudah ada Broto dan Yani yang akan mewawancarai Dimas. Yani pergi ke kamarnya dan bilang kalau sepertinya sebentar lagi dia akan kehilangan pekerjaannya. Dan untungnya Yani memiliki sedikit tabungan untuk bisa kembali balik kampung bersama Bambang. Di sini Dimas kaget karena dia seperti tidak tahu apa-apa. Sebelum Ayu menjelaskan semuanya, Broto selalu memarahi Ayu dan bilang Ayu selalu ingin terlihat benar dan selalu ingin diperhatikan tanpa mau mendengarkan penjelasan orang lain. Dimas hanya terdiam melihat kakaknya dan Ayu bertengkar. Sampai akhirnya Ayu akan bicara tentang hubungannya dengan Dimas. Dulu saat pertama kali Broto ketahuan selingkuh, Ayu sangat terpukul dan Dimaslah yang menjadi teman curhat Ayu. Dimas juga welcome nih karena dia ikut sedih kakaknya berselingkuh dan menyakiti hati kakak iparnya. Di sini Ayu bukannya merasa bersalah, tapi malah mengambil hati ibunya untuk merestuinya menikah dengan Dimas. Akan tapi menjadi cucu kesayangannya. Berani-beraninya guys, Ayu minta restu menikah dengan Dimas di depan Broto. Broto pun semakin marah. Dia bilang kalau dia akan mengurus surat cerai dan mengusir Ayu dari rumahnya. Ibu Broto menelpon Yani dan memanggil Yani. Yani akhirnya pergi meninggalkan Bambang yang menunggunya di kamar itu dan pergi ke ruang tengah. Ternyata Yani selama ini menjadi mata-mata Ibu Broto dan merekam semua percakapan Ayu dan Dimas. Dimas masih terus ngeles guys, dan kini giliran Dimas berbicara. Dimas bilang kalau dulu Ayu memang hanya selalu curhat kepada Dimas. Tapi setelah Dimas sadar Ayu memiliki perasaan lebih, akhirnya Dimas mulai membatasi hubungannya dengan Ayu. Dimas berusaha menghindar dari Ayu karena dia tidak mau menyakiti kakaknya. Awalnya Broto tidak percaya nih, tapi setelah dicek handphonenya, Ayu malah panik dan menangis. Ibu Broto membujuk Ayu mengecek handphone Ayu dan ternyata benar guys. Ternyata Ayu yang selama ini selalu menghubungi Dimas, walaupun tidak direspon apa-apa oleh Dimas. Bahkan Dimas selalu menghindar dari Ayu, padahal Ayu selama ini menuduh suaminya selingkuh. Ternyata malah Ayu sendiri yang berselingkuh di balik suaminya dan sengaja menaruh celana dalam dengan tulisan Anya di mobil suaminya agar dia bisa bercerai dan segera menikah dengan Dimas. Padahal Dimas gak mau sama Ayu. Ayu memohon dan menangis di depan Dimas karena dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi nyatanya Dimas memang menolak Ayu dan tiba-tiba Anya datang. Anya bilang kalau dia ternyata positif hamil dan didengar oleh Ibu Broto, Ayu, Dimas dan juga Yani. Ayu sangat terpukul dan dia hanya bisa menangis. Dan kini Ayu sadar kalau dia memang tidak pantas untuk siapa-siapa. Kehidupan Ayu yang berawal bahagia setelah bertemu dengan Broto ternyata dia berakhir di rumah sakit jiwa guys. Dan Ayu berujung stres dan mendekam di rumah sakit jiwa sendirian. Memang guys, cinta itu bisa merubah segalanya, bahkan bisa merusak rumah tangga. Bisa diambil ya pelajaran dari film berjudul Selesai ini. Dan sampai bertemu di film selanjutnya guys. See you.